ini aja. Saya nggak tahu karena ini mati listrik, nggak ada catatan segala macam, tapi begini. Ombudsman seharian kemarin melakukan sidak ke beberapa sidak hulu hilir ke beberapa pelaku usaha yang menyangkut perberasan Indonesia ya, perberasan kita. Jadi sidaknya ke tingkat petani, terus ke penggilingan padi, ke pedagang, ke Bulog. Sidak ke petani, ya kurang lebih kira-kira kami menemukan bahwa harga gabah kering panen saat ini berkisar antara 7.500 sampai 8.200 per kilogram di tingkat petani. Dan ini adalah sebuah harga yang sudah di atas HET dan lazim terjadi kalau kita lihat tahun lalu, tahun 2024 dan tahun 2023, yang angkanya masih seperti itu. Dan harga gabah yang tinggi itu memang sesuai dengan musim. Karena Indonesia mengalami musim panen raya sampai bulan Juni, Juli mulai turun, Agustus sudah turun, harga mulai naik. Dan kenaikan ini jika tidak dimitigasi dengan tepat, akan berlangsung sampai Januari tahun depan. Hingga kita nanti dapat lagi panen yang cukup besar di bulan Februari dan Maret. Kami juga melihat areal penanaman padi ini, kita ini menanam berbagai macam varietas. Ada varietas Impari 32, ada varietas Impari Kujang, Ciherang, Cisadane, dan lain-lain. Dan ketika mereka panen, semuanya ditumpuk, nyampur satu. Ya. Setelah itu, masuk ke penggilingan. Yang mencolok di penggilingan, kami ngubuk-ngubuk di sebuah kecamatan, namanya itu di sekitar Tempuran. Ketemulah beberapa penggilingan padi. Ada 23 penggilingan padi di wilayah itu dan 10 sudah tutup pembelian padi. Jadi 23, 10 sudah tutup sekarang. Apa faktor penyebab tutupnya? Selain persaingan juga karena kondisi yang sekarang terjadi, ada ketakutan. Saya masuk ke tempat penggilingan padi, di situ sangat kontras. Stok mereka berkisar antar 5 sampai 10%. Jadi misalnya biasanya mereka punya 100 ton, rata-rata stok sekarang itu paling tinggal 5 ton. Jadi stok penggilingan tidak ada beras di penggilingan, kosong, bukan kosong, stoknya menipis. Nah, contohnya kenapa seperti ini? Oke, mereka menjawab sama, takut. Ini baru satu titik nih, karena kami aja satu titik kemarin dari pagi jam 9 sampai jam 9 malam. Takut. Jadi ada ketakutan yang luar biasa dalam menjalankan usaha ini. Ya, saya mau ngomong bahasa plesetan tapi nanti takutnya dipelintir gitu kan. Ya udah, nggak usah ada. Pokoknya kita ngomong yang formal-formal aja lah ya. Nah, habis dari penggilingan saya cek ke pedagang-pedagang beras. Di situ harga paling murah itu Rp12.000 per kilo. Paling murah itu pun juga penampakannya udah nggak ada putih-putihnya, kuning beras itu. Saya tanya, ini buat apa beras ini? Buat melayani yang khusus menjualan nasi goreng. Sisanya yang buat konsumsi itu, yang artinya yang buat rumah tangga itu, sudah di atas HET semua. Sudah di atas HET. Nah, kami sedang mengumpulkan beberapa data.
2 minggu lalu kami kumpulkan, kami undang beberapa ahli. Hari ini kami undang pelaku usaha. Dan ternyata kelangkaan ataupun ketiadaan stok itu terkonfirmasi. Ada penggilingan besar yang biasanya punya stok 30.000 ton. Stok 30.000 ton setiap hari, sekarang tinggal 2.000. Tinggal 2.000. 2.000 itu berarti sekitar 7,5%. Ada yang tadi punya stok sekitar berapa? 5.000 ton, sekarang tinggal 200. Kami cek juga ke lokasi pasar, kebetulan karena kemarin di daerah Karawang, jadi saya lihatnya di pasar Jumat. Biasanya pasar itu beroperasi dari pagi sampai jam 1, jam 2, sekarang jam 10 udah sepi. Kalau menurut saya, pemerintah harus betul-betul menginvestigasi terkait persoalan ini, dan waktunya sudah banyak. Saya sendiri melihat ini sudah perlunya shortcut untuk mengatasi kelangkaan beras. Hari ini tadi pagi saya terjunkan untuk melihat beras di pasar modern retail market. Kosong, bahkan peraknya sudah berganti. Yang tadi jarak beras sekarang sudah ganti jadi rak aqua. Kosong. Secara matematik hal ini bisa diperkirakan. Pemerintah kan Bulog mengatakan punya surplus sekitar sampai bulan Juni-Juli ini kan sekitar 3,6 juta ton. Dari itu 3,6 juta ton itu 2,7 ton diserap oleh Bulog, sehingga masih ada sisa stok sekitar 900.000 ton. Namun itu tersebar di sekitar 100 ribuan penggilingan dan juga pelaku usaha lainnya. Jadi stok. Nah, terkait hal ini, maka Ombudsman melihat beberapa hal yang harus segera direspon cepat. Kenapa? Ketersediaan pangan ini akhirnya menjadi hal penting, hal utama dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Karena kalau sampai beras ini tidak ada, isunya bisa lari kemana-mana. Bisa ke persoalan politik dan lain sebagainya. Jadi terkait hal ini, Ombudsman menilai pemerintah perlu segera memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh pelaku perberasan kita. Dari mulai penggilingan kecil hingga penggilingan besar, dari mulai pedagang beras kecil hingga pedagang beras besar. Karena semuanya sama begitu. Mengatakan kami takut. Ini kita negara apa kalau pelaku usaha perberasan seperti ini, seperti mereka ini jualan barang haram atau jualan barang yang tidak legal sampai takut. Nah, ini jadi pemerintah harus segera membuat rasa aman aja saya. Yang kedua, Ombudsman mendorong agar pemerintah segera melepas cadangan beras yang ada di Bulog untuk mengisi pasar. Tahun lalu Bulog tidak menyerap besar-besar seperti sekarang. Ada surplus tapi ada di penggilingan. Bulog menyerap, di penggilingan nggak ada, di Bulog ada. Nah, sekarang bagaimana caranya agar beras ini ada di pasar? Lepas. Ini kita tidak perlu lagi berdebat bagaimana nanti stok pangan kita ke depan. Yang paling harus segera dirumuskan oleh pemerintah sekarang, masyarakat perlu ketersediaan beras. Masyarakat perlu ketersediaan beras. Nah, tapi pelaku usaha saya tanya, kalau Bulog mau melepas, mau nggak mereka menyerap beras Bulog? Takut. Kenapa? Karena ada Perbandan nomor berapa? Nomor 2 tahun 2023 tentang mutu beras. Sebagian beras yang ada di Bulog itu kan beras impor tahun lalu. Ada yang berumurnya sudah 1 tahun ya.
Februari 2024, jadi sudah 1 tahun lebih. Otomatis pasti mohon maaf bau apa? Nah sementara di dalam persyaratan mutu label, pelaku usaha dilarang mengolah, menyumbang ataupun juga menggunakan beras atok sebagai bahan baku untuk kredit beras. Oleh karena itu, Ombudsman menilai shortcut dalam ke depan ini harapannya Badan Pangan Nasional lentur untuk mempospon pemberlakuan Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 terkait mutu beras, terkait mutu dan label beras kalau tidak salah, agar beras bisa tersedia di pasar. Agar beras tersedia di pasar. Ini harus segera di. Nah, kalau kemarin saya melihat di pasar, ini ironisnya begini. Tadi saya katakan paling murah 12.000, paling mahal itu 16.500. Jadi, barang beras yang sekarang ada di pasar itu sudah melebihi HRT-nya. Kan HRT premium itu 14.900. Sekarang kemarin 16.500. Coba bisa dibayangkan, di pasar tradisional masyarakat ketemu dengan harga beras di atas HRT, di pasar modern masyarakat ketemu harga HRT. Jadi sebetulnya kebijakan HRT ini menguntungkan siapa? Kalau di pedesaan masyarakat akhirnya kalau mau ingin menikmati beras yang enak harus membeli di atas HRT. Silakan dicek warung-warung Madura dan segala macam di atas HRT semua. Tapi kalau kita beli beras di supermarket, kita harus beli beras lebih murah jadi sesuai HRT. Padahal orang yang masuk ke pasar supermarket itu adalah menengah, jadi nggak fair. Setelah kami lihat, kami simpulkan mengapa beras di pasar tradisional itu harganya di atas HRT premium. Karena ternyata ini kompensasi bagi penggilingan atau bagi perusahaan. Di supermarket katakanlah dia rugi, maka di pasar tradisional dia bisa dapat untung. Jadi pasar tradisional yang mensubsidi barang di pasar supermarket. Ini sangat bertentangan ya dengan undang-undang kita, bahwa sebetulnya masyarakat memerlukan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau, dan tugas negara adalah menyediakan pangan dengan harga yang terjangkau. Tapi kembali, pasar modern masyarakat mendapatkan harga yang relatif murah, tapi di pasar tradisional masyarakat mendapatkan harga yang relatif mahal. Oleh karena itu, langkah pertama selain tadi agar bagaimana caranya beras ini segera menyumbang di pasar, selain tadi Bulog melepaskan stoknya, lantas agar ini nyaman, Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 bukan tidak diberlakukan. Ya, untuk sementara ini dipospon dulu. Jadi orang bolehlah tidak sesuai tidak memenuhi semua, tidak harus memenuhi semua persyaratan. Beberapa persyaratan seperti butir pakar bisa, tapi seperti bau apok ya, Bulog berasnya sudah sebagian sudah bau apok. Kalau itu dilarang bagaimana? Lantas kalau bau apok itu masyarakat masih bisa konsumsi karena bisa diolah lagi. Ya jangan bisa diproses lagi. Jadi jangan dipikir bahwa nanti beras apa lantas konsumen ada. Itu persoalan penyimpanan saja. Jadi itu bisa diproses lagi. Tapi memprosesnya karena ada peraturan tadi, dilarang memproses yang bau apok tadi, akhirnya ya ketersediaan beras sebagai pasokan nanti berkurang. Jadi lihat. Nah yang ketiga, karena tadi persoalan HRT, maka Ombudsman meminta ke pemerintah segera mempertimbangkan untuk mencabut HRT beras premium. HRT beras premium, cabut. Biarkan swasta menyediakan beras sesuai dengan mekanisme pasar. Pemerintah bisa mengevaluasi kalau beras harganya sudah mahal, ya, maka pemerintah bisa melakukan operasi pasar melalui penyaluran beras SPAP yang setara dengan HRT beras premium.
Terakhir, kita mengetahui banyak sekali penegakan hukum. Saya menghormati Barreskrim melakukan ini karena ini tugasnya. Tapi tolong bijaksana. Ini beras, ini pelaku usaha. Sebelumnya, pemerintah tidak melakukan pembinaan dan pengawasan. Tiba-tiba sekarang langsung diberlakukan. Cemas. Jadi Ombudsman mengedepankan langkah-langkah ultimum remedium. Artinya apa? Proses pidana itu diakhir, ya. Ultimum remedium diakhir, dan mengedepankan proses pembinaan. Mohon maaf, ya kalau salah-salah mutu beras, misalnya kandungan menirnya harusnya 5%, ini katakanlah 5,5%, cuma selisih 0,5%, tinggal diingatkan saja. Tidak mengurangi bobot beras, kecuali misalnya beras 5 kg dijual 4 kg, itu penipuan. Kalau di 5 kg itu ada 5% harusnya, berarti kalau 5% 5 kg itu berarti sekitar 25 gram butir menirnya. Lantas ternyata setelah dicek misalnya ada 30 gram, oh ini salah, melanggar aturan, ya melanggar aturan. Tapi apa artinya melanggar aturan itu jika pada akhirnya kita dihadapkan dengan kelangkaan beras seperti sekarang ini. Sehingga Ombudsman menyarankan agar suasana kondusif dalam pedagang beras kembali diberikan oleh pemerintah seperti sebelumnya, melakukan pembinaan agar itu betul-betul bisa ditegakkan. Dan kami juga menyampaikan kepada pelaku usaha mulai dari sekarang lebih aware terhadap itu, karena itu merupakan hak konsumen. Dan mengantisipasi perolehan mutu itu, perolehan setiap indikator mutu, misalnya contoh, tadi butir menir itu harusnya 5%. Tapi kan bisa saja bertambah karena proses transportasi, proses handling gitu kan, angkut bongkar barang, pasti nanti akan ada tambahan menir lagi gitu kan. Nah, jadi diantisipasi sehingga nanti settingannya jangan di angka 5%, misalnya di angka 4% atau 3%, sehingga kalau ada penambahan masih sesuai baku mutu yang diterapkan. Nah, kawan-kawan, mungkin itu saja beberapa hal yang penting catatan-catatan dari Ombudsman. Kesimpulannya, beras, ketersediaan beras menuju kepada kelangkaan, dan ini kondisinya mengarah kepada hal-hal yang mengkhawatirkan. Beras mulai kosong di mana-mana, di pasar supermarket sudah kosong, pasar-pasar beras juga sudah mulai kosong, pengiriman beras juga stoknya mulai kosong. Nah, oleh karena itu perolehan beras sekarang tinggal tergantung pada Bulog. Nah, Bulog harus dibuka agar penggilingan bisa mendapatkan suplai bahan baku. Jadi operasi berasnya nanti jangan lagi langsung dari Bulog ke masyarakat, tapi dari Bulog ke penggilingan, agar penggilingannya jalan. Dari penggilingan ini nanti dihasilkanlah beras-beras SPHP yang nanti akan membanjiri outlet-outlet beras kita, baik itu modern maupun tradisional. Nah, mungkin itu saja beberapa catatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nanti ketika di Maka yang Perda nomor 2 sampai 2023 jangan untuk kali ini dipospon dulu lah. Jadi artinya beras apa boleh diproses. Jadi ada izin dari pemerintah, dari Badan Pangan Nasional untuk mengolah, bahwa mengolah beras Bulog dengan kondisi fisik sekarang itu bukan sebuah kejahatan, intinya itu. Tapi ketika sudah diserahkan ke penggilingan terus diolah, mungkin ada kenaikan biaya produksi lagi nggak? Itu sangat teknis lagi, tetapi kan pemerintah nanti akan menyampaikan bahwa nanti beras yang akan dijual oleh penggilingan kepada masyarakat tetap harus berdasarkan ketentuan. Misalnya HT medium, ya itu harus ada. Ya. Nah, terus tapi jangan lupa ya, untuk premiumnya itu dihilangkan. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi HT premium yang diberlakukan untuk swasta. Jadi HT medium itu hanya berlaku bagi pemerintah saja.
Dengan bagaimana kelangkaan beras, terus juga kondisi di lapangan. Nah, Pak mungkin boleh diceritakan atau dijelaskan terkait dengan pengoplosan beras ini mungkin terjadi akibat apakah itu missing beras atau seperti apa? Saya lupa itu sebenarnya poin kesimpulan pertama. Cuma karena Sama mungkin boleh disebutkan juga Boleh. rekomendasi-rekomendasi. jadi kata oplosan itu kurang tepat untuk menggambarkan persoalan yang ada saat ini. Yang terjadi itu adalah pencampuran. Pencampuran apa? Satu, pencampuran antar varietas. Ini setelah saya kemarin ke lapangan, antar varietas bercampur. Yang kedua, antar mutu fisik berasnya, yaitu butir patah dengan butir utuh. Jadi butir atau butir putu itu boleh mencampur. Terus juga proses pencampuran antara beras lama dengan beras baru. Terus juga kalau saya main ke Bulog, pencampuran antara beras dalam negeri dan luar negeri. Dan itu sah-sah saja. Selama itu diperdagangkan, itu aman konsumsi. Yang tidak boleh itu membohongi konsumen. Ada nggak oplosan yang tidak boleh? Ada. Contohnya apa? Beras SPHP udah dikemas oleh Bulog, misalnya dijual, sebelum dijual kantongnya dioplos dengan dijual harga komersial, itu boleh, nggak boleh. Tapi oplosan yang sekarang terjadi ini di masyarakat itu, kami menilainya itu bukan oplosan, tapi pencampuran, dan itu lumrah terjadi. Dari sejak dulu, oke, dari sejak saya lahir, gitu ya. Jadi bukan beras oplosan. Akibatnya apa Pak? Itu menjadi masyarakat semakin cemas atau seperti apa? Ya, saya melihat sebetulnya masyarakat tidak cemas. Gitu. Jadi oplosan itu praktek yang lazim. Praktek yang lazim, misalnya contoh gini. Mix antara varietas Ciherang dengan Impari 32. Ya ada varietasnya. Tapi sama-sama bentuk berasnya itu panjangan. Boleh nggak dicampur? Boleh. Bentuk fisiknya kalau sudah jadi beras nggak bisa dibedakan. Bentuk berasnya juga nggak bisa dibedakan. Oh. Pencampuran nanti antara Pandanwangi dengan Cilaya muncul. Bentuk berasnya relatif bulat. Kalau sudah dicampur tidak bisa dibedakan. Ada Pandanwangi memang menaburkan aroma wangi, tapi kalau dicampur dengan beras Cilamaya yang muncul tetap saja aroma wanginya akan muncul gitu kan. Misalnya itu contoh gitu ya. Jadi itu nggak ada masalah, tidak merugikan konsumen. Justru dengan adanya pencampuran itu masyarakat diuntungkan. Kenapa? Adanya harga beras yang bervariasi dari mulai tadi beras yang 12.000 sampai beras yang 16.500. Itu hari ini. 2 bulan 3 bulan yang lalu ada yang 8.000 per liter sampai ada yang 15.000 per liter. Nah, itu akibat apa? Akibat ada proses pencampuran. Nah, kalau itu dilarang, maka PR pemerintah berat. Satu, harus dijamin dari petaninya. Yang kedua, dikawal dari penggilingannya. Gitu kan? Sudah dijamin nggak bahwa misalnya semua penggilingan padi itu memiliki alat mesin dengan standar yang sama? Kalau kita main ke penggilingan kecil, di situ dia tidak ada kemampuan poles. Butir patahnya banyak, 30%. Tapi kita masuk ke penggilingan yang besar, butir patahnya bisa relatif sedikit. Kenapa? Penggilingannya bagus, alatnya modern yang canggih, gitu kan? Nah ini adalah keniscayaan. Jadi kalau menurut saya campuran itu keniscayaan nggak bisa dihindari. Yang tidak boleh itu adalah membohongi konsumen. Contoh, ini beras asli Rojolere varietas dari daerah Sukoharjo. Tapi ternyata di dalamnya bukan Rojolere, itu baru motor. Di situ dikatakan, misalnya mixing antara beras katakanlah Pandanwangi dengan beras Cilamaya 70-30, tapi ternyata 50-50 itu bohong. Yang seperti itu nggak boleh. Labeling ya. Labeling. Nanti pencampuran ini juga salah satu upaya untuk Oh iya, dalam betul. Karena faktanya beras itu pasti ada butir patah, pasti ada butir yang itu nanti tersedia di beras yang kita makan sehari-hari. Sebelum ada HET yang berlaku sekarang ini, ya, kalau kawan-kawan kalau kita datang ke perusahaan penggilingan beras, Pak, saya mau beli beras, ditanya standarnya Pak, saya pengen kepala 100%, artinya butuh utuh 100%. Oke, harganya sekian. Pak, kalau 5% butir patahnya gimana? Harganya sekian. Pak, kalau 10% bagaimana? Harganya sekian. Pak, harganya sampai 25% harganya sekian. Itu semua untuk menyediakan. Kalau sudah dimakan dari nasi, nggak ada perbedaan itu harga. Beras utuh, terus sama dengan beras broken 25% misalnya setelah dimasak, selama bisa sama tidak ada perubahan rasa, sama-sama beras. Ya. Oke, jadi tidak ada
tidak ada persoalan. Yang nggak boleh itu adalah membohongi label saja. Label itu wajib dipenuhi, bagaimanapun isi harus sesuai dengan kuasa. Oke. Sudah ngasih Pak soal aturan baru. Aturan baru yang mana? Menghapus klasifikasi beras medium premium jadi Ini kan masih hoax. Jadi menghapuskan klasifikasi beras medium 31 itu masih hoax. dari Oh itu masih wacana, masih narasi lah. Jadi itu baru usul-usul untuk melihat menjadikan bagaimana beras agar bisa tersedia itu option aja. Nah, apa yang kita lihat kalau seandainya itu dilakukan? Pertama, ya masyarakat menjadi kehilangan beras yang bermutu menjadi tidak ada. Bermutu baik nggak ada lagi. Dan mohon maaf, kalau kita menerbitkan beras 30 sampai 70%, 30 butir patahnya misalnya ya, dengan harga sekian, ya kita ketinggalan jauh sama negara lain. Negara lain itu beras itu bahkan paling rendah itu butir patahnya 5%. Kita menjauh dari 30%. Nah, terus yang kedua, tetap bagaimanapun juga, kalau seharga 13.900, pasti masih ada konsumen yang menginginkan harga beras kurang dari situ. Nah ini akhirnya tidak dicapai. Terus yang kedua, menengah atas yang harusnya bisa membeli beras harga 20.000, 30.000, itu pada akhirnya ya membeli beras yang 13.900, padahal sebetulnya mereka potensi dan daya belinya tinggi. Saya masih ingat 2007 itu kita masih petani itu berlomba-lomba menanam dengan baik. Kenapa? Karena kalau bilang organik harganya bisa 30.000 per kilo. Kalau dikemas bentuk khusus bisa tambah lagi. Kalau ada brand-brand lain yang ditanam yang disampaikan itu naik lagi. Nah sekarang itu tidak ada. Jadi oleh karena itu Ombudsman meminta agar item premium itu justru diputuskan. Penggilingan padi yang kemarin saya tanya, mereka kan kebanyakan takut. Kenapa? Mereka mau beli takut salah, mau menggiling menjual takut salah, kemasan takut salah. Mereka kemarin nanya, jadi bapak-bapak sekarang gimana caranya? Pak, akhirnya kami pakai karung polos karena takut salah ngomong ini mencantumkan di dalam label. Kemarin kami baru uji petiknya satu aja di daerah Karawang, di Kecamatan Tempurang, di Kecamatan Rawamanata, di Kecamatan Talagasari, terus ke Cikampek, gitu kan, terus ke daerah Pari, ya pokoknya seputar itu aja. Gilingannya kecil-kecilan, saya nggak hafal penggilingan kecil. Oke, 23.